Foodies, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan tahun ini. Jangan khawatir, makan receh bakalan tetap kasih kalian referensi tempat makan yang endul-endul punya. Kita bakal ngabuburit bareng. Iya, supaya kalian gak bingung buat cari ide buka puasa sore ini, oke? Kalau gitu kita langsung yuk ikut sama Ina Rosdiana. Kuy, bintang sinetron religi ini akan kasih referensi ciamik just for you. Halo Foodies, sore-sore kayak gini kayaknya enaknya cari takjil ya. Tapi dari tadi aku lagi mikir nih, cari takjil apa ya? Soalnya kan kolak udah biasa, gorengan udah biasa. Nah, kebetulan ada ini nih, kolak durian dan bubur kampiun. Wow, ini sih terbaik ya kan? Bubur kampiun khas Minang buat menu buka puasa Foodies. Coba dibayangin dulu deh tuh, legitnya aneka macam bubur ketika ketemu di lidah. Wadidaw, rancak bana. Di Sumatera Barat, bubur kampiun emang masih jadi championnya alias juara saat Ramadan tiba. Terlebih nih saat buka puasa ya Foodies, jajanan ini selalu jadi yang terlaris buat dijadikan takjil. Gimana enggak, tampilannya itu aja udah menggugah selera banget. Ini nih yang bikin hidangan bubur kampiun istimewa. Kudapan ini menggabungkan beberapa jenis bubur yang masing-masing punya cita rasa yang khas. Yuk kita absen satu persatu ya. Ini isinya apa aja Bu? Isinya ada 6 macam. Ya, Kolak pisang, ada kolak pisang, ada cendil dari ketan, ada cendil, ketan hitam, ada ketan hitam, apa lagi Bu? sumsum, Bubur sumsum, ketan putih, ada ketan putih, satu lagi? sama serikaya. Sama serikayanya guys. Bu Darni ini Foodies udah jualan bubur kampiun selama puluhan tahun loh. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi soal rasa dan kelazizannya. Nah, beda bubur kampiun di sini itu setelah semua jenis bubur dituang ke mangkok baru santannya diguir terakhir. Jadi nggak bakalan ada bau nggak sedap atau khawatir santannya basi ya Foodies. Wah, kita aduk-aduk dulu, Foodies. Wah, waduh, ngiler banget nih aku nih. Karena belum buka puasa, jadi kita harus tahan ya Foodies ya. Ini udah jadi. Wah, Foodies, lihat deh hasilnya. Selain bubur kampiun masih ada nih menu jawara di warung Bu Darni, yakni kolak durian khas Padang. Wah keren! Perpaduan antara beras ketan, kuah kolak dan durian utuh ini bikin kreasi durian yang satu ini pantang banget buat ditolak. Wah, mantap sekali Foodies. Ini udah jadi? Oke, nah ini dia kolak duriannya Foodies. Bikin ngiler banget nggak sih? Tuh. Kudapan manis udah ready semua Foodies, tapi kayak ada yang kurang gak sih kalau buka puasa nggak ada jajanan gurih? Yes, apalagi kalau bukan gorengan. Nah, di kedai ini ada pisang goreng khas aneka rasa Foodies. Pisang gorengnya sih biasa aja, tapi isiannya ini loh yang bikin beda. Nah, ini kan udah jadi ya Bu ya, udah diangkat. Nah, habis ini diapain lagi nih Bu? Kalau mau ada isinya dibelah dulu. Oh, jadi ini bisa dipakai isinya? Bisa. Apa aja? Coklat, keju, Coklat, keju, serikaya. campur. Oh, campur. Tuh, lihat tuh Foodies, isian buat pisangnya bervariasi ya. Kalau udah pilih sesuai selera, baru deh diisi ke dalam pisangnya. Potong bagian tengah, kasih isian terus nih supaya lebih mantap, tambah kental manisnya. Cakep. Digoreng lagi. Oh, berarti habis ini masih digoreng lagi? Digoreng lagi. Langsung ditaruh. Ini yang udah kita pakein selai tadi ya. Wow. Untuk penggorengan tahap kedua nggak perlu terlalu lama kok. Pastikan sudah terendam dengan minyak panas dan langsung diangkat ketika berubah warna. Oke, langsung sekarang kita cobain si ini ketannya. Enak banget. Kebetulan aku juga suka banget sama ketan hitamnya. Dan kita sekarang cobain ini, katanya kalau nggak ada serikayanya namanya bukan bubur kampiun. Dan ini ada cendilnya juga. Kalau kalian suka cendil, the best. Ini cendilnya legit banget. Serikayanya juga enak, manis dan gurih. Kebetulan ini juga ada rasa asin-asinnya, jadi ini lumayan gurih tapi tetap enak.
Pantes aja ya kudapan ini jadi favorit orang Minang ketika berbuka puasa. Rasanya beneran juara. Segala lapar dan dahaga langsung pergi jauh tuh foodies semuanya ketika kita mencicipi bubur yang satu ini. 6 macam bubur yang jadi isian punya rasa yang beda-beda. Tapi ketika ketemu kompak banget bikin lidah ketagihan. Aduh, enaknya mah ini kebangetan loh foodies. Ya udah keburu kenyang, lanjut yuk kita sama kolak duriannya dulu. Kuy. Udah biasa aku cobain kuahnya dulu. Tapi kayaknya kuahnya sama ya. Kuahnya beda. Kenapa? Karena ini ada duriannya, jadi rasa kuahnya beda sama yang ini. Kalau ini manis, gurih, dia ada santannya. Kalau yang ini ada santannya juga, tapi ditambah ada duriannya. Enak banget ya Allah, ini enak banget. Kalau kalian suka durian, kalian suka kolak durian, kalian harus cobain yang ini sih. Manis, tapi nggak terlalu manis. Terus dia juga ada rasa gurih dan ini duriannya berasa banget. Ini enak banget. Wah, yang satu ini nggak kalah juara sih. Namanya juga durian ya foodies. Mau dipaduin sama apa aja, nggak pernah failed. Apalagi ketannya juga legit nih. Santannya juga nambah aroma dan rasa gurihnya jadi lebih maksimal. Sedap dan mantap. Next, giliran pisang raja aneka rasa tuh. Kuy, langsung cobain yuk. Enak banget Bu ini. Meleleh banget di dalam. Jadi kayak di luarnya crunchy, tapi di dalamnya tuh melted, kayak di dalamnya tuh meledak gitu loh. Tahu gak sih? Ngerti gak sih maksud aku? Ngerti kan? Ini enak banget. Wah foodies, enaknya double sih ini. Gurih dan manis dalam sekali gigitan. Dahsyat. Meledak rasanya di mulut. Cocok banget nih jadi teman buka puasa bareng sama bubur kampiun dan kolak duriannya. Terus foodies, kalau soal harga gimana nih? Tenang, cocok juga kok di kantong. Bubur dan kolak ini harganya 15.000 aja. Gorengan pisangnya 5.000 aja foodies. Wah, foodies ini makanannya mantap semua, dari kolaknya, terus buburnya, dan ini pisangnya juga the best banget. Jadi ini tuh adalah makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, tiap harinya nih mulai dari jam 7 malam deretan tenda yang menjajakan aneka macam kulineran langsung terpasang nih di Pasar Modern Gading Serpong, Tangerang. Nah, ini dia salah satunya nih, jajanan khas Pontianak. Wah, boleh juga tuh ya. Yuk kita intip yuk, ada apa aja sih? Siapa tahu bisa jadi referensi buat takjil buka puasa nih, ya nggak sih? Sepintas bentuknya mirip pastel ya foodies? Bukan, ini tuh namanya choy pan. Choy pan atau chai kue adalah salah satu makanan khas Tionghoa yang diperkenalkan keturunan Tionghoa ke halayak umum. Kue berbahan dasar tepung beras dan sagu ini berisi irisan bengkoang, kucai, atau talas. Berbeda dengan pastel yang harus dimatangkan dengan cara digoreng, choy pan cukup dikukus aja foodies. Choy pan Pontianak disajikan dengan taburan bawang putih goreng di atasnya. Nah, biasanya ini beda tempat, beda juga cara penyajiannya. Kalau di Bangka Belitung, kue berbentuk setengah lingkaran ini berisi irisan kecil pepaya muda dan disajikan tanpa taburan bawang putih goreng. Nah, kalau yang ini nih isinya lebih rame dan beragam foodies. Cehuntiao. Ini juga jajanan khas Pontianak nih. Kalau kalian kira ini bihun, kurang tepat sih. Ini adalah cendol yang terbuat dari sagu. Bentuknya memang menyerupai bihun, putih dan panjang-panjang ya. Meski namanya cehuntiao atau cendol sagu, tapi di dalamnya ada banyak isian loh foodies. Ada cendol sagu, ada juga kacang merah yang direbus dengan aroma pandan, dan juga kue bongko yang warnanya hijau nih. Saat bulan Ramadan, kuliner ini banyak dicari sebagai salah satu pilihan menu buka puasa. Cendol sagu bisa disajikan dalam keadaan hangat maupun dingin nih foodies. Tapi seringnya sih lebih menarik dinikmati dengan sensasi dingin yang menyegarkan ya. Dan tahukah foodies, semua kuliner di warung ini masih tergolong receh harganya? Ya, seporsi choy pan isi 5 cuma 15.000 aja. Kalau kembang tahu dan tausuan plus cendol sagu cuma 13 ribuan foodies. Mantep kan? Ya udah, diborong aja semua ya. Sekarang kita icip-icip yuk. Gimana sih rasanya?
Hai foodies semuanya, Masya Allah lihat tuh belanjaan aku banyak banget kan. Dan aku ngedapetin ini tadi di sana di Pasar Modern Gading Serpong. Aduh, aku tuh penasaran banget sama rasa dari choy pan ini karena memang ini tuh asli dari Pontianak dan orang-orang bilang ini tuh enak banget. Coba bentar aku buka ya. Sekalian aku tunjukin ke foodies semuanya. Biasanya kalau di Jakarta itu kebanyakan orang tuh jualnya yang isiannya bengkuang. Tapi kali ini ada yang isinya kucai dan juga talas. Mari kita lihat. Ini yang warna putih kayaknya ini bengkuang deh. Coba dulu ya, lihat nih. Looks so yummy. Sebagai camilan ringan, choy pan punya ukuran dan porsi yang pas buat diicip. Meski terlihat tipis hingga isian di dalamnya kelihatan ya, tapi kulit choy pan ini kenyal dan cukup kuat menahan isian di dalamnya. Isian bengkuangnya juga terasa krenyes-krenyes gitu di mulut dan makin nikmat kalau icipnya pakai saus pedas. Mantap! Worth it. Sumpah ini worth it walaupun di luar hujan-hujanan. Hello, please deh. Tapi nggak apa-apa. Sudah terobati dengan aku bisa memakan makanan khas Pontianak ini yang super. Nah, beda cerita nih kalau isiannya daun kucai. Kucai masih termasuk keluarga bawang-bawangan yang punya aroma khas foodies. Selain bernutrisi, kucai ternyata bisa membantu melawan sel kanker loh. Keren ya? Kita cobain yang rasa kucai. Nih, dalamnya itu warnanya hijau nih. Jujur, aku baru pertama kali nyobain yang kucai karena memang yang tadi aku bilang di Jakarta kebanyakan yang isinya bengkuang. Dan ternyata ini enak banget. Tapi gimana dong? Aku gendut, nggak apa-apa deh. Ya udah, nggak apa-apa deh, nggak akan nyesel kalau ngemil ini. Soalnya kucai termasuk jenis makanan yang padat nutrisi dan rendah kalori foodies. Jadi kalau kalian suka kucai, apalagi ada di makanan favorit kalian nih, wah itu sih untung double, enak plus bermanfaat. Fresh banget, enak. Asinnya pas dan masih ada rasa manis-manisnya sedikit dan masih ada rasa bawang putih gorengnya di sini. Jadi perfecto. Dan satu lagi yang isiannya talas. Ini gimana nih rasanya ngomong-ngomong? Aduh, kalau kalian bisa nyobain dan bisa nyium baunya dari sini nih, pasti kalian langsung ke Gading Serpong buat nyobain ini, tau nggak? Nggak apa-apa deh jauh-jauh, yang penting worth it, ya nggak? Aduh, bisa aja deh ya bikin orang kepengen. Kan jadi ngiler nih, ya kan foodies? Oh, I see. Dalamnya tuh kayak gini. Aku pikir talasnya tuh ungu gitu, ternyata dia warnanya putih. Foodies. Oke deh foodies, camilan pembukanya kayaknya sukses ya bikin lidah goyang. Jadi susah berhenti ngunyah tuh. Tapi masih ada 3 lagi nih yang ngantri buat dicip-icip. Ya udah nggak pakai lama, tausuan yuk giliran berikutnya. Foodies, jujur aku baru pertama kali nyobain tausuan ini. Ternyata rasanya unik banget ya. Aku belum pernah ngerasain dessert yang kayak gini rasanya. Dan ternyata kaget loh, ini enak loh. Dan dia nggak terlalu manis. Tekstur kacang hijaunya itu masih kayak crunchy gitu dimakannya. Dan dia benar-benar kayak bubur, tapi gimana ya ngomongnya ya? Enak kok, ini enak. Aku bangga banget di daerah Indonesia karena benar-benar banyak banget makanan-makanan khas dari Indonesia yang harus banget dicobain dan rasanya itu beraneka ragam. Iya, bener banget tuh. Hasanah dan cita rasa kuliner Nusantara emang gak kalah sama makanan dari luar negeri. Setuju foodies? Lanjut, kita ke jajanan berikutnya. Ada Chehuntiao alias cendol sagu. Enak, nggak terlalu manis, pas gitu manisnya. Dan kata orangnya itu ini bisa dimakan dalam keadaan hangat, atau juga kalau kalian mau masukin es batu gitu dalam keadaan dingin juga ini enak juga. Sepakat sama Poppy, cocok buat kalian yang suka takjil dingin-dingin seger foodies. Manisnya dapet, dinginnya juga dapet. Nyes pokoknya.
Dan ini dia nih yang dapat urutan paling bontot buat diicip, kembang tahu. Poppy masih semangat ya melahap, gasken. Atau perlu kita bantu nih Foodies? Kalau ini kan Foodies biasanya sering kan kalau makan si kembang tahu ini banyak banget di mana-mana. So buat Foodies semuanya, coba deh jangan terlalu sering makan makanan yang mahal, yang high class. Sesekali nih harus banget cobain makanan yang receh, harganya receh, tapi soal rasa gak recehan dong. Assalamualaikum Foodies, udah pada siap buat ngabuburit bareng? Sip, Makan Raja punya rekomendasi makanan ala Melayu nih buat menu buka puasa hari ini. Hai, Assalamualaikum Foodies. Aku Aditya Putri dan hari ini aku pengen ngajakin kalian makan enak di tempat. Masuk aja udah merinding banget. Gratis makan untuk anak yatim. Langsung kita cobain, masuk yuk. Masya Allah Foodies, hati langsung adem ya melihat kebaikan Pak Hafid, pemilik kedai mama ini. Selama 13 tahun buka, warung ini selalu konsisten berbagi pada sesama. Kita mau memasak apa nih Mbak? Yang pertama ini kita mau bikin rendang. Mumpung lagi di kedai masakan Melayu, rendang nih. Jelas ya, gak boleh absen dong Foodies. Daging sapinya udah ada, bumbu halus juga udah komplit. Ada cabai, bawang merah, laos, kunyit, serai, dan bawang putih. Bikin rendang nih luar biasa juga. Ini ya. Oke, bismillah. Masukkan dulu santan ke wajan, baru bumbu halusnya. Lanjut diaduk-aduk ya sampai rata. Apinya jangan terlalu besar Foodies. Namanya juga lagi marandang alias masak dengan lambat. Oke Foodies, aku mendadak jadi chef untuk anak-anak yatim yang hari ini mau makan. Jadi aku ketularan berkahnya, Masya Allah kan. Sekarang tinggal masukkan daging sapinya nih. Masak selama 4-5 jam sampai kering. Beberapa anak yatim udah pada datang, jadi langsung aja main course utamanya yaitu adalah soto udang. Sotonya udah tinggal jadi. Nah, sekarang supaya fresh, udangnya kita goreng. Ternyata Foodies, rendang yang dimasak tadi sebenarnya buat Putri. Nah, buat anak-anak udah disiapkan nih menu yang tidak pedas ya, yakni sup udang. Udangnya udah matang tuh, wanginya merebak nih kemana-mana. Tinggal diracik aja deh di mangkuk. Masukkan udang goreng, daun bawang, tomat, seledri, baru diguyur kuah. Jangan lupa empingnya ya. Seru banget ya. Ini dari kelihatannya aja tuh udah enak banget. Baunya apalagi. Jadi Foodies, langsung aja kita cicipin sekarang yuk. Alhamdulillah, azan maghribnya udah berkumandang nih. Sebelum berbuka, kita berdoa dulu ya. Emang pas Foodies buka puasa dengan makanan berkuah. Tenggorokan jadi hangat. Apalagi berbukanya bersama adik-adik nih. Bikin hangatnya sampai ke hati ya. Foodies, ini jujur aku pertama kali makan soto dengan lauknya tuh pakai udang. Jadi rasa manis udangnya kayak seafood, tapi dengan yang biasa kita makan soto tuh biasanya daging gitu. Cocok ternyata, enak banget. Betul banget, udang bikin cita rasa soto jadi kaya. Ada manis, gurih, dan segar sekaligus. Juara pokoknya Foodies. Wih, rendang bikinan Putri udah matang tuh. Menggoda banget nih. Biar makin mantap, Putri makan rendangnya nih bareng lontong sayur Medan. Menu favorit Foodies di sini. Wow, Masya Allahnya enak banget. Jadi perpaduan tempe sama tahu yang ada di sayur dan rempah-rempah ini tuh kayak rasa banget loh, Masya Allah. Dan ternyata ini tuh salah satu yang bikin rasanya jadi super spesial dan agak-agak ada yang ngekick gitu, nonjok adalah karena masak sayurnya itu pakai tauco.
Kenikmatan makan rendang kayaknya jadi berkali-kali lipat ya Put. Soalnya hasil masakan sendiri nih. Lagian siapa yang bisa nolak coba menu yang sudah mendunia ini. Apalagi disantap bareng lontong sayur yang gurih. Enak. Hasil nungguin 4 jam atau 5 jam nih. Hasilnya rendangnya seperti ini. Aduh, seneng banget ya foodies, ngabuburit hari ini gak cuma cicipin makanan lazis, tapi juga berbagi dengan sesama. Semoga semangat kebaikan dari kedai mama bisa menular ya ke kita semua. Foodies, sobat pedagang yang suka kelaparan tengah malam, cus. Gak perlu bingung-bingung lagi cari makanan lazis yang kenyangin. Makan receh, mau kasih rekomendasi kuliner malam nih, just for you yang hangat berkuah dan pedas. Nah, mumpung lagi bulan Ramadan, sekalian aja kali ya kita santap sahur foodies. Yuk. Wow, foodies! Ketemu lagi sama aku Aiman Riki. Nah, sekarang aku tuh lagi ada di dapur, tapi bukan dapur aku, ini dapurnya Bu Minul. Wah, foodies kelihatannya menggoda banget ya yang lagi dimasak sama Aiman ini. Eits, biar no gagal-gagal club, kita olah langsung aja sama yang ahlinya ya. Skoy! Nah, katanya nih tengkleng di Bu Minul tuh rekomen banget nih foodies. Ini aku lagi masak ini tengkleng yang originalnya. Nah, terus ada juga tengkleng yang rica-rica ya. Ya. Nah, aku pengen tahu kalau yang rica-rica tuh bedanya apa nih Bu Minul? Kalau rica-rica bedanya sama petis manis. Tengkleng originalnya aja udah kelihatan sedap banget. Sekarang kita mau olah nih tengkleng rica-ricanya biar sahurnya auto melek, jadi dikasih tengkleng rica yang hot jeletat. Pertama foodies kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tambahkan kecap dan lada bubuk. Nah, dalam bumbu halusnya udah ada berbagai macam rempah yang siap buat dimasak. Sip deh, kita lanjut ya. Masukkan sambal yang fresh banget from the ulekan foodies. Sambil tambahkan kuah dari tengkleng original sedikit demi sedikit. For your information nih foodies, tengkleng kambing di sini pakai kambing muda yang dijamin gak bakalan tuh ada bau-bau perengus dan dagingnya juga lebih gurih. Maknyos lah kalau kata Bu Mino. Terakhir masukkan irisan tomat, kol, dan cabai rawit utuh. Waduh, kebayang ya pedasnya super nampol ini mah. Kemudian kita tambahin lagi nih kuah originalnya. Aduk-aduk sampai rata foodies. Ngomong-ngomong nih Bu Minul, ini apa sih Bu? Jual apa lagi sih nih? Ini jual itu soto tangkar. Soto tangkar. Soto tangkar mantep banget nih. Taruh dulu nih isinya. Ini mah Wow. jero-jeroan, paru, babat, daging gitu kikil. Campur-campur, tapi mantep rasanya. Ya udah, aku karena penasaran, aku cobain satu porsi juga ya. Taruh di meja ya. Oke, siap Bu. Saya tunggu di sana. Terima kasih. Yuk foodies, kita siap gitu. Tengkleng Bu Minul ini emang gak kaleng-kaleng foodies, menunya super lengkap. Selain olahan tengkleng dan soto tangkar, ada juga gudeg nih foodies dengan berbagai pilihan lauk. Ada urap, semur jengkol, balado ati ampela, aneka pepes, orek tempe, baceman, semur telur, dan sate-satean. Mantep banget gak tuh foodies? Tinggal dipilih ya sesuai selera foodies. Mau makanan dengan kuah? Oke. Atau mau pilih-pilih lauk yang banyak banget, terus makan keringan? Ya udah sih, semuanya kayaknya bikin lapar mata ya. Yes foodies, nih di hadapan aku udah ada soto tangkar, tengkleng original, dan juga tengkleng rica-rica. Wah, jadi nggak sabar banget pengen langsung nyicipin. Nih ya foodies, kalau makan sahur tuh paling pas emang makan seperti ini nih. Bikin seger yang berkuah-kuah dan juga bergizi tentunya. Foodies, olahan tengkleng ini tercipta karena selain bangsawan dan orang Belanda, maka hanya bisa makan tulang, kepala, dan kaki kambing aja deh tuh foodies. Nah, juru masak zaman dulu gak kehabisan akal. Jadilah dimasak tulang-tulang itu yang tentunya masih menempel sedikit daging menjadi olahan yang namanya tengkleng. Nah, kalau zaman sekarang sih nggak cuma di kota Solo aja ya, tengkleng udah tersebar luas di berbagai sudut Indonesia. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Langsung aja kita icip yuk tengkleng originalnya nih foodies. Foodies, nih dari dagingnya aja nih, ini kayak nggak tahu bagian iganya mungkin ya ada
tulang-tulangnya, terus ada dagingnya dan juga ada lemaknya yang nempel nih. Ini yang bikin jadi gurih dan makin nikmat. Dagingnya tuh lembut, galot, dan juga nggak ada rasa sama sekali bau dari kambingnya. Itu yang paling buatku jadi enak. Bener kata Bu Minul, dagingnya lembut dan rasanya gurih karena pakai kambing muda jadi otomatis lazis foodies. Kuahnya gurih, kaya akan rempah-rempah dan sedikit pedas. Tapi emang lazisnya tuh di situ foodies, bikin tenggorokan jadi hangat dan pas banget ya disantap selagi malam hari. Wow. Aku tuh kalau makan beginian, justru yang suka tuh adalah si tulang-tulangnya ini nih. Jadi sayang banget kalau kita nggak habisin sampai ke tulang-tulangnya. Oke deh, takis kuy sampai habis, tambahin kuahnya, bikin makin mantul itu foodies. Sip, kita lanjut ya, icipin tengkleng rica-ricanya nih. Kebayang gak sih gimana hot jelatotnya ini? Secara tadi kan masaknya aja banyak banget tuh cabai rawit yang dimasukin. Panggilan buat para pecinta pedas. Kuy, mau gak? Bumbunya sendiri, kuahnya kental, kecapnya berasa, ada pedesnya, ada manisnya. Itu yang bikin khasnya dari rica-rica tengkleng. Emang sih nggak salah ya kalau tengkleng rica ini jadi menu favorit di sini. Rasanya yang nyegerin, bikin mata langsung melek tuh foodies. Foodies, lihat tuh. Ini walaupun bagian iganya, tapi tebel banget sama dagingnya. Tuh, depan, belakang dagingnya banyak. Bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam-dalamnya foodies. Yap. Definisi pedes, manis, gurih bercampur jadi satu dalam satu suapan. Nah, lebih nikmat lagi nih kalau makan itu bareng sama nasi dan pakai tangan aja tuh foodies. Cocol-cocol lagi ke bumbu ricanya ya. Wih, lazim. Sesuai dengan tadi yang ibu bilang, Ibu Minul bilang kalau kambing muda itu nggak alot, tapi empuk. Terus bumbunya emang meresap banget ke dalam-dalamnya nih foodies. Dan ini tuh yang spesialnya itu adalah pedesnya, lada bumbunya tuh berasa banget. Jadi nggak terasa yang namanya enak sama sekali. Kalau mampir ke tengklengnya Bu Minul, wajib banget juga nih cobain soto tangkarnya. Apalagi buat para pecinta jeroan. Ini mah mari-mari kesini deh ngumpul, ini enak banget loh. Kuat banget rempah-rempahannya. Dengan dari daun bawangnya yang banyak. Terus nih, kalau dari isiannya sendiri, ada kikil. Terus ada juga nih jeroan. Terus ada juga dagingnya. Wah, lengkap banget nih soto tangkarnya Bu Minul ini. Sayurannya juga foodies, ada kol, tomat yang kelihatannya masih fresh banget ya. Eits, nggak ketinggalan, ada kentangnya juga dong. Wow. Kikilnya begitu nyampe lidahku langsung hilang aja gitu. Saking lembutnya foodies. Makan kikilnya aja nggak usah capek-capek ngunyah. Ini lembut banget. Ya super manjain lidah nih foodies. Lembut, enak, gurih, dan meresap banget bumbu-bumbunya. Pas, kayaknya ya kalau sahur pakai soto tangkarnya juga bisa nambah 3 kali foodies. Emang ya masakan Bu Minul nggak ada yang gagal, semuanya bikin makan jadi makin lahap banget. Makan soto tangkar kayak begini lebih lazis lagi kalau pakai sambalnya dong foodies. Ya kan? Cus, kita minta Bu Minul yuk ulekin sambalnya dulu. Wadaw, langsung enaknya gini nih kalau langsung datang ke tengklengnya Bu Minul. Mau minta cabai langsung diulekin sebanyak ini foodies. Yuk. No play-play emang nih Bu Minul, sambelnya aja langsung diulekin satu wadah ulekan tuh foodies. Mantep Bu. Aku kasih rating dari 3 menu yang aku makan ini. Tengklengnya Bu Minul, juara. Ini yang originalnya, aku kasih nilai 8,5. Wah. Untuk rica-ricanya, karena aku juga suka manis dan pedas, aku kasih nilai 9. Nah, soto tangkarnya, nih aku kasih nilai 8,5. Wah, mantep foodies.
Buat yang penasaran bisa langsung icip ya ke tengklengnya Bu Minul yang ada di Kampung Kandang Foodies. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Pas banget kan buat berbuka atau santap sahur Foodies. Jadi nih buat aku, kalian harus cobain banget nih tengkleng rica-ricanya Bu Minul. Pas banget, manisnya dapat, asinnya dapat, gurihnya dapat, dan sesuai juga nih dengan harganya yang rekomen banget Foodies. Jadi kalau kalian nih sahur-sahur nyari makanan buat sahur di mana sih? Langsung aja nih ke jajanan Kampung Kandang. Nah, di daerah Cilandak nih pokoknya. Oke Foodies, ini yang buat aku tuh bisa dinamakan dengan makan receh. Kenapa? Karena menunya receh dan rasanya gak recehan. Yuk kita makan lagi Foodies. Foodies, gimana nih? Masih kuat kan puasanya? Ya dong, sabar ya, tinggal sebentar lagi kok kita berbuka. Waktu jam rawan kayak begini, Foodies tim yang mana nih? Lebih suka meluncur cari makanan di luar atau justru kayak Bara Valentino nih? Ketika lapar udah gak terbendung, online food to the rescue. Tinggal duduk manis menanti babang ojol datang deh itu dia. Kita langsung masuk ke dalam, kita cobain makanannya ya. Yuhu Foodies, kapan lagi kan kita diajak mampir ke rumah Bara? Hihi, apalagi sambil nemenin dia makan kuliner yang pastinya lazis abis. Tuh, mana bisa nolak ya kita? Meskipun simple banget dengan menu andalan telur dadar, tapi jangan salah Foodies, telur dadarnya bukan telur dadar biasa. Telur dadar super garing dicampur potongan ayam dan disiram kuah rempah khas bumbu Padang. Wah, dijamin bikin telur dadarnya naik kelas deh tuh. Makanya pecinta telur pasti udah gak asing kan sama telur dadar viral ini? Ternyata kalau dia viral beneran enak karena dia viral. Enak ya, enak, garing banget, agak gurih. Terus gurih itu karena dia ada bumbu rempahnya. Nah, buat orang Indonesia yang nggak bisa makan tanpa sambal-sambelan, nggak usah risau, nggak usah sedih, apalagi gundah gulana. Menu di sini udah dilengkapi dengan berbagai pilihan sambal yang pastinya bikin makan jadi endulnya pol. Sekarang kita cobain daging sengkolnya ya. Langsung kita pakai cabai hijau. Foodies yang paling aku suka dari ini adalah dagingnya empuk banget, jujur. Daging sapi super empuk emang cocoknya kalau disiram pakai sambal ijo ya Foodies. Perpaduan tekstur yang juicy dan gurihnya sambal ijo itu loh. Ah, udah pasti mah klop banget. Perut kayak langsung bahagia aja gitu. Habis makan ini aku pasti akan samperin orangnya. Aku pengen tanya, Mas, gimana sih rahasia bikin makan seenak ini? Jadi gitu, oke. Pantau terus ya guys, pantau terus di Makan Receh Trans 7. Nah, Foodies, sekarang aku sudah di dapurnya Ektakular. Benar kan? Ektakular. Nah, ini dia nih Foodies, pelopor menu telur dadar siram seantero Jakarta. Wow. Biarpun mengandalkan dapur di rumah pribadi, seharinya aja bisa menjual 200 hingga 300 porsi. Sebelum saya masuk ke dapur sini, itu saya dari luar itu ada aroma-aroma yang sangat enak banget tuh. Ternyata pas saya masuk ada beberapa macam sambal di sini. Ternyata aroma sambal ini. Ini ada pedas, rendang. Oh, ini rendang, pedas. Hijau, mata. Sama kabita. Kalau kabita tuh pedas manis. Berarti agak pakai tomat ya, campur tomat ya. Iya, Oke. I love this one. Selain disiram kuah rempah ala bumbu Padang, telur dadar di sini dilengkapi juga dengan 4 pilihan sambalnya. Tinggal dipilih, tergantung selera kamu ya. Foodies, ini daging sengkelnya. Ternyata kata Mas Ivan ini dari apa? Paha sapi ya, paha sapi. Ternyata guys, yes, ini proteinnya tinggi. Jadi buat aku seperti anak-anak gym itu oke banget nih. Untuk bikin tekstur sengkel yang super empuk, proses masaknya ini no play Foodies. Daging sapinya sebelumnya udah dipresto selama 1 jam, kemudian lanjut ditumis dengan tambahan bawang. Yang makin komplit nih, ditambahin juga siraman sambal hijaunya tuh Foodies. Masak telur dadar siram, udah. Sengkel juga udah, now it's time buat siapin ayam gepreknya nih.
gepreknya, ayam gepreknya sudah jadi. Sekarang kita tinggal di geprek-geprek ya. Oke, kalau gini-gini namanya geprek kan? Geprek. Oke, saya agak bule potan jadi baru tahu ini. Biar belepotan, tapi Barama jago juga ya bikin ayam gepreknya. Tinggal tambahin sambal deh tuh. Cocoknya sini pakai sambal bawangnya pedes bingit nggak sih foodies? Pasti sedap banget deh tuh. Oke foodies, ini dia buat kalian yang penasaran rasanya seperti apa. Buat saya sih perfect banget karena saya orangnya sukanya makanan pedas dan crispy. Ini pas banget buat saya. Semua menu yang tersedia di sini dijamin gak ada yang fail. Nah, buat cobain menu-menunya nih, cukup siapin 25.000 paling sampai 45.000 aja kok foodies. Worth it dong dengan rasanya yang lazis abis. Makan receh, harga receh, tapi rasanya nggak pernah receh.